Di usia yang masih sangat belia, gadis ini sudah harus menanggung pekerjaan yang sangat berat, yang bahkan orang dewasa pun belum tentu mampu. Kira-kira pekerjaan seperti apakah itu? Hai kawan, Assalamualaikum. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Ini adalah sebuah kisah horor yang diceritakan oleh seorang pembawa acara siaran radio tengah malam. Tentang kisah horor yang akan membuat siapapun yang mendengarkannya bergidik ngeri. Cerita pertama tentang sebuah pekerjaan menyeramkan yang dilakukan seorang gadis kecil. Gadis itu bernama Mary. Hari itu ia datang bersama ibunya ke sebuah rumah. Di rumah tersebut tampak seorang ibu yang sedang menangis dan seorang ayah yang terlihat sedang menggali tanah. Ternyata anak perempuan mereka yang juga bernama Mary baru saja meninggal dunia karena terjatuh dari kuda. Dan disinilah pekerjaan Mary dimulai. Ia bertugas mengambil gambar terakhir dari jasad yang telah meninggal yang nantinya akan dijadikan kenang-kenangan bagi kedua orang tuanya. Mary melakukan pekerjaan itu untuk menggantikan ibunya yang sudah sakit-sakitan. Tentu saja Mary yang masih sangat kecil merasa sangat takut, apalagi berhadapan dengan sebuah jasad tak bernyawa. Ia pun melakukan sesi fotonya. Semula Mary memasukkan sebuah koin ke dalam mulut jasad tersebut dan dia pun memulai sesi pengambilan foto. Tapi sepertinya sesi foto pertama menurut sang ibu tidak fokus sehingga ia harus mengulanginya. Tapi ketika ia masuk, jasad tersebut sudah tidak ada lagi berada di peti, tapi duduk di kursi. Mary terkejut, namun ternyata ayah dari sang anak yang memindahkannya agar yang mati terlihat lebih hidup. Dengan berbekal sendok pemberian sang ibu, Mary menggunakannya untuk membuka mata jasad tersebut. Tapi saat ingin difoto, dari lensa jasad tersebut justru tiba-tiba terlihat tersenyum. Bahkan beberapa kali jasad tersebut tampak menghilang dari lensa kamera. Dan muncul mengerikan di depan Mary, membuat Mary terperanjat dan terduduk di kursi yang sebelumnya ditempati jasad tersebut. Tapi saat sang ibu tiba-tiba muncul, Mary terlihat seperti telah selesai melakukan pengambilan gambar tersebut. Dan kedua orang tua gadis yang tewas tampak puas dengan hasilnya. Tetapi tiba-tiba Mary mengeluarkan sebuah koin dari mulutnya. Tunggu dulu, mungkin saja kini yang berada dalam tubuh jasad adalah Mary yang sebenarnya. Sedangkan Mary yang hidup diambil alih oleh gadis yang telah tewas. Wah, mengerikan. Menyeramkan sekali bukan? Tapi cerita menyeramkan yang dibawakan penyiar radio bernama Rod Wilson itu tak berhenti sampai di situ. Rod Wilson adalah seorang penyiar radio dalam siaran tengah malam yang diberi nama A Nightmare Radio, yang akan mengudara tepat ketika tengah malam tiba. Selain menceritakan kisah horor, dalam siarannya, Rod Wilson juga mempersilahkan para pendengar untuk menelpon dan menceritakan kisah horor masing-masing. Setelah mendapatkan telepon dan cerita horor dari seorang wanita, Rod Wilson pun melanjutkan cerita horornya. Kali ini tentang seorang penata rambut yang terlihat sedang mempersiapkan diri untuk menata rambut seorang wanita. Tapi sedari tadi pria tersebut terlihat hanya bicara sendiri sembari mengikatkan ujung rambut wanita yang ada di hadapannya ke sebuah penjepit kawat yang tergantung. Pria itu juga memberikan garis-garis penanda di kening sang wanita. Ternyata sang wanita sedang disekap pria tersebut. Pria itu adalah seorang penata rambut yang jahat dan menaruh dendam pada sang wanita karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Pria itu lalu mengambil pisau dan menyayat garis yang telah ia tandai. Dan yang terjadi selanjutnya lebih mengerikan. Pria tersebut menghidupkan mesin sehingga kawat yang diikatkan di rambut wanita tertarik ke atas hingga rambut dan kulit kepala sang wanita terlepas. Rambut tersebut nantinya ia gunakan sebagai rambut palsu di tokonya. Rambut palsu yang terbuat dari rambut asli. Jam telah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Rod Wilson lalu mendapatkan telepon dari seorang pria yang mengungkapkan betapa ia tidak menyukai siaran horor yang dibawakan Rod Wilson. Pria tersebut menganggap bahwa cerita-cerita horor yang dibawakan Rod Wilson hanyalah khayalan semata. Namun, Rod Wilson membalasnya dengan kembali melanjutkan cerita menyeramkannya. Kali ini ia bercerita tentang seorang tahanan yang kisahnya sangat menyedihkan.
seorang tahanan yang harus menerima hukuman setimpal akibat perbuatannya membunuh seorang gadis. Ia dijatuhi hukuman yang berat melebihi hukuman mati, yaitu pemotongan bagian-bagian tubuhnya secara berkala, sesuai dengan keinginan keluarga dari gadis yang terbunuh. Operasi pertama memotong tangan kiri, lalu tangan kanan, dan dilanjutkan dengan kaki kiri. Tahanan tersebut lalu ditampilkan kepada anak-anak nakal sebagai pelajaran hukuman agar tidak melakukan tindak kejahatan. Tapi hukumannya belum selesai sampai di situ, karena pemotongan bagian tubuh terus berlanjut hingga tidak tersisa apapun dalam dirinya, dan tahanan tersebut meninggal dalam keheningan setelah ia kehilangan mulut, mata, tangan, hidung, dan semua bagian tubuhnya. Setelah cerita tersebut berakhir, Rod mendapatkan sebuah telepon. Namun saat mendengarkan cerita seram dari si penelpon, Rod mendengarkan sesuatu di luar ruangannya. Tapi tak lama Rod kembali pada siaran dan melanjutkan cerita seramnya tentang seorang balerina wanita yang selalu merasakan sakit di bagian perutnya, yang membuatnya kesulitan untuk melakukan latihan balet. Rasa sakit tersebut begitu menyiksa sang wanita. Bahkan di rumah, ia juga merasakan rasa sakit yang begitu hebat. Bahkan kali ini rasa sakit tersebut justru bersamaan dengan kemunculan sesosok makhluk menyeramkan. Wanita tersebut sangat ketakutan dan kesakitan. Ia pun mengunci dirinya di kamar sembari mempersenjatai dirinya dengan pisau. Sang wanita lalu menelpon seseorang, tapi orang di seberang telepon justru memintanya untuk membuka pintu. Aneh sekali bukan? Tapi tanpa wanita itu sadari, di belakangnya muncul sesosok yang entah apa, tapi terlihat menyeramkan. Lalu gadis itu pun memutuskan untuk berani membuka pintu. Dan benar saja, makhluk menyeramkan tersebut justru menyerangnya dengan mudah. Gadis itu lalu meraih sebuah pisau dan menancapkannya pada makhluk menyeramkan yang menyakitinya. Ternyata selama ini sang wanita justru merasa tersakiti oleh kekasihnya sendiri. Hal itulah yang membuatnya merasakan trauma hingga sakit yang begitu parah. Tapi sepertinya setelah ia membunuh kekasihnya, wanita itu kini tak lagi merasakan sakit. Setelah mengakhiri cerita wanita balerina, Rod menyelipkan iklan di siarannya karena ia terlihat terganggu dengan televisi yang tiba-tiba menyala di ruangan tersebut. Saat melihat televisi, Rod sepertinya juga mendapatkan bisikan tentang cerita horor selanjutnya. Kali ini tentang seorang gadis kecil yang terlihat asik menonton televisi sendirian di rumahnya. Namun, tiba-tiba ia teralihkan dengan sebuah balon yang diletakkan mengarah menuruni anak tangga. Gadis itu mengikuti arah balon dan menuju ke dapur. Tapi yang ia lihat di dapur adalah sosok yang sangat mengerikan. Pria bertubuh putih dengan gigi-gigi yang runcing. Pria itu mencoba mengajak anak itu bermain. Tapi saat pria tersebut mengoleskan sesuatu berwarna merah di wajahnya, gadis kecil pun menyadari bahwa itu adalah darah dari sang ibu yang sedang sekarat. Dan si makhluk menyeramkan tampak senang mengoleskan darah wanita tersebut di wajahnya. Tapi lagi asik bercerita, tiba-tiba Rod mendapatkan sebuah telepon. Terdengar dari seorang anak kecil yang berbisik meminta tolong. Namun Rod menyadari bahwa itu hanyalah anak-anak yang sedang mengganggu siarannya. Rod pun kembali ke cerita. Kali ini tentang seorang wanita yang tersesat di hutan dan disekap oleh seorang pria. Wanita itu tidak memakai sehelai baju pun. Ia pun tampak lemah melihat sekujur tubuhnya yang terluka. Terlihat sang pria dengan senapan sedang melakukan negosiasi dengan seseorang di seberang telepon untuk menjual wanita tersebut ke pertunjukan sirkus. Tapi wanita tersebut justru melarikan diri. Pria itu pun langsung mengejar begitu mengetahui sang wanita kabur. Sampailah wanita itu di sebuah danau. Tapi sang pria masih saja mengejar. Namun sepertinya kali ini nasib sial adalah milik sang pria. Sebab wanita tersebut adalah seekor putri duyung. Tentu saja air membuat dirinya yang lemah kembali mendapatkan kekuatan. Dan pria itu kini adalah santapannya. Setelah cerita putri duyung berakhir, Rod kembali mendapatkan sebuah telepon.
Lagi-lagi dari anak kecil yang terisak meminta pertolongan. Kali ini Rod mencoba membantu dengan menanyakan alamat anak tersebut. Tapi anak tersebut justru menyebutkan alamat dari stasiun radio tempat Rod berada. Rod pun kembali merasa kesal. Ia pun memutar iklan sembari melepaskan kekesalan dengan berjalan ke ruangan di sampingnya. Dan pandangannya tertuju pada sebuah peti bergembok yang berada di samping televisi. Televisi kemudian menyala dengan sendirinya, memutarkan video siaran Rod yang menceritakan sebuah pengalaman seorang wanita yang harus merasakan teror di rumahnya sendiri. Di mana suatu hari saat sang wanita itu pulang dari bekerja, ia mendapati rumahnya tidak terkunci. Semenjak itu ia terus merasa diteror oleh penampakan sosok menyeramkan di balik kegelapan. Apalagi ia yang tinggal bersama dengan adiknya merasa takut kalau adiknya akan mendapatkan bahaya. Wanita itu selalu was-was dan mencoba memberanikan diri setiap kali melihat sosok di balik kegelapan. Tapi ternyata sosok tersebut adalah adiknya sendiri yang ternyata telah meninggal, namun tak bisa diikhlaskan oleh wanita tersebut. Tepat ketika cerita tentang sang wanita dengan teror di rumahnya berakhir, Rod pun akhirnya berhasil membuka peti tersebut. Ia pun terkejut mendapati tengkorak seorang anak laki-laki yang telah berbau busuk di dalam peti. Ia pun menyadari bahwa sesungguhnya itu adalah perbuatannya sendiri, bahwa pada suatu hari di waktu-waktu yang telah berlalu, Rod telah membunuh istri dan juga anaknya. Ternyata selama ini atas perbuatan Rod, dia harus terjebak dalam siaran radio tengah malam tersebut, di mana cerita horor yang diceritakan oleh Rod di siaran radio tersebut semuanya adalah kisah nyata yang merupakan cerita langsung dari orang-orang yang telah tewas dalam cerita tersebut, atau hantu-hantu tersebutlah yang menceritakan cerita tersebut untuk disampaikan Rod kepada pendengar radionya secara langsung. Sebab pada kenyataannya siaran radio tersebut tak pernah lagi mengudara. Itu adalah kutukan atau hukuman untuk Rod atas perbuatannya, yaitu terjebak pada siaran radio tengah malam untuk menceritakan setiap kisah yang diceritakan oleh arwah-arwah penasaran. Demikianlah alur cerita dari film A Nightmare Radio. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye!